Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adaptive E-Learning. Nama saya Daus dengan kode asisten FDA. Di sini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu tentang pengertian Linux, macam-macam distro Linux, dan sistem file Linux. Ini pengertian Linux. Jadi apa itu Linux? Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix. OS Linux merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Berbeda dengan Windows, Linux kebanyakan berupa software, open source, atau gratis. Jadi apa arti dari open source? Jadi open source itu artinya gratis. Gratis ini maksudnya gratis digunakan. Jadi kalau kita pakai Linux tuh kita nggak perlu beli lisensi. Kalau Windows kan butuh beli lisensi gitu kan. Nah kalau ini benar-benar gratis, kita nggak butuh lisensi yang berbayar itu. Dan kode-kode di Linux tuh bisa dimodifikasi sesuai yang kita inginkan. Jadi codingan yang ada di Linux tuh bisa dimodif sesuai yang kita inginkan. Jadi intinya Linux itu open source, sifatnya itu open source. Lalu ada kelebihan Linux, memiliki lisensi yang gratis, seperti yang tadi saya bilang, kita nggak perlu beli lisensi lagi seperti Windows. Terus minim crash karena menggunakan kode 32 bit, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, memiliki tampilan interface yang menarik, cocok untuk dijadikan komputer server, admin, dan personal. Jadi rata-rata perusahaan itu servernya itu OS-nya sebagian besar adalah OS Linux. Jadi OS Linux tuh buat dijadikan komputer server. Terus lebih ringan saat dijalankan, serta memiliki kode sumber Linux yang dapat dimodifikasi. Jadi kode sumber atau source code Linux ini dapat dimodifikasi sesuai yang kita inginkan. Terus kekurangan Linux apa? Memiliki dukungan software yang kurang lengkap karena tidak kompatibel dengan OS Linux. Jadi ya mungkin software yang software itu kebanyakan kompatibelnya sama OS Windows. Kalau sama OS Linux tuh masih ada yang nggak bisa, jadi maksudnya nggak kompatibel. Terus kedua, proses instalasi dan konfigurasinya yang lebih rumit. Ya ini Linux emang agak susah untuk konfigurasi dan instalasinya itu lebih kompleks. Kita lanjut tentang distro Linux. Sebelum saya menyebutkan macam-macam distro Linux, di sini saya akan menjelaskan apa itu distro Linux. Jadi ini latar belakangnya. Jadi ketika Linux baru saja dibuat, itu hanya ada satu jenis Linux. Namun dalam perkembangannya, para developer ini mulai mengembangkan versi Linuxnya sendiri, sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan oleh developer ini membuat munculnya versi-versi Linux yang baru. Jadi itulah yang dinamakan sebagai distro Linux. Jadi intinya distro Linux itu versi-versi dari Linux. Nah, ini ada macam-macam distro Linux. Di sini saya hanya menyebutkan sebagian. Sebenarnya ada banyak lagi distro Linux selain ini. Jadi yang pertama ada Debian. Terus ada Red Hat. Nah, kalau Red Hat ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Terus ada CentOS. Nah, kalau CentOS itu command lainnya atau CMD-nya itu sama seperti Red Hat. Karena basisnya itu ya dari Red Hat. Terus kalau Ubuntu ini turunan dari Debian. Jadi ya command lainnya ini sama seperti Debian. Karena basisnya itu ya Debian. Terus ada SUSE dan Fedora. Kalau Fedora ini sama seperti CentOS, ya basisnya itu Red Hat juga. Terus kita lanjut aja ke file system.
Sistem file pada Linux dapat diartikan sebagai struktur logika yang mengendalikan akses data yang terdapat pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk berbagai keperluan seperti penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah diakses. Di sini ada jenis-jenis file system dari Linux. Sebelumnya saya ingin kasih tahu kalau misalnya Windows tuh file sistemnya itu ada FAT sama NTFS. Nah, kalau di Linux ini beda, dia pakai file system yang bernama EXT. Kepanjangannya itu extended. Rata-rata sih biasanya pakai EXT, bisa juga pakai ReiserFS. Jadi EXT ini ada beberapa versi, ada 2, 3, 4. Kita mulai dari EXT2. Jadi EXT2 ini jenis sistem file Linux yang paling tua. Sistem file EXT2 ini menyimpan data secara hierarki standar yang banyak digunakan oleh sistem operasi. Terus lanjut EXT3. Kalau EXT3 ini peningkatan dari sistem file EXT2. Ini nih upgradean dari EXT2. Terus fiturnya apa? Ada fitur journaling dan integritas data. Pada EXT3 ini kinerja atau performa atau kecepatannya itu lebih cepat daripada EXT2 karena ini merupakan upgradean dari EXT2. Lanjut kita ke EXT4. Kalau EXT4 ini peningkatan dari sistem file EXT3. Jadi ya intinya tuh ya ini lebih cepat performanya, kecepatannya lebih cepat daripada EXT3. Keuntungan menggunakan EXT4 adalah mempunyai pengalamatan 48 bit block. Terus ada journalist file system dan ReiserFS. Nah, ReiserFS ini dibuat berdasarkan balance tree yang cepat dan unggul dalam hal kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Lanjut lagi ke file system hierarki standar atau bisa disingkat FHS. FHS adalah mendefinisikan struktur direktori dan isi direktori di GNU sistem operasi Linux. Kalau di Windows kan ada namanya itu kayak local disk C, local disk C, maksudnya local disk C atau data D. Nah, kalau di Linux tuh dia pakai slash biasanya. Jadi kalau misalnya di Linux tuh dia pakai slash. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada root folder atau disimbolinya itu slash. Yaitu menduduki posisi puncak di dalam hierarki. Jadi kalau misalnya kita masuk ke root folder atau slash ini kita bisa ngelihat semua directory yang ada di Linux. Terus di situ ada slash bin. Directory ini berisi perintah dasar yang dibutuhkan oleh sistem maupun user. Jadi ada lagi slash boot, berisi program dan data yang dibutuhkan saat melakukan proses booting. Slash etc berisi file konfigurasi sistem. Slash dev directory tempat file device. Slash home directory tempat penyimpan data user. Slash lib berisi file-file library dari aplikasi yang ada di sistem. Lalu ada slash media, directory untuk flash disk. Jadi saat kita menyolokkan flash disk ke PC kita, disinilah slash media. Jadi file-file yang ada di flash disk itu disimpan di slash media. Terus ada slash mnt, directory tempat pengaitan sistem sementara. OPT, slash OPT berisi paket aplikasi tambahan yang kita install ke dalam sistem. Lalu ada slash proc, file system untuk menjalankan proses. Slash root, directory untuk user root. Slash tab ini directory tempat menyimpan file temporary. Slash usr berisi program-program yang bisa diakses oleh user. Dan yang terakhir ada slash var untuk menyimpan informasi proses seperti riwayat sistem atau system history dan logs. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.